Mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, yaitu P1, P2, P3, dan juga pelamar umum. Untuk P1, setelah teman-teman lulus seleksi administrasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek atau melihat pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru 2022. Inilah untuk contoh yang lulus seleksi administrasi dan juga inilah contoh untuk yang tidak lulus seleksi administrasi. Dan kira-kira nanti langkah setelah kita lulus seleksi administrasi itu apa, dan langkah jika kita tidak lulus seleksi administrasi itu apa. Nah, merupakan suatu hal yang teman-teman pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum ini wajib ketahui ya. Bagaimanakah kira-kira informasinya dan caranya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk melihat hasil pengumuman seleksi administrasi di sini teman-teman bisa login ke akun masing-masing. Kita ketikkan sscsnbkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Di sini nanti kita bisa mengakses kelulusan seleksi administrasi sesuai dengan jadwalnya ya, yaitu sekitar tanggal 17 atau tanggal 18 November 2022. Nah, selanjutnya setelah kita sudah sampai di sscsnbkn.go.id, maka kita bisa login ke akun kita masing-masing. Nah, untuk melihatnya ini kalian login ya. Ini kalian klik di sini untuk halaman login ini, kita klik halaman login. Kemudian di sini kalau misalkan ada tampilan seperti ini kita klik saja oke. Berikutnya di sini teman-teman silahkan masukkan yaitu NIK ya, nick dan juga passwordnya pada halaman login SSCASN. Kemudian teman-teman silahkan klik saja masuk. Kemudian kita akan masuk pada halaman resume ya. Pastikan teman-teman ini adalah kita itu bisa lulus seleksi administrasi, mendapatkan notifikasi apakah lulus atau enggak. Ini teman-teman harus mengakhiri pendaftaran pada halaman resume ini ya. Di resume pendaftaran di sini teman-teman silahkan di scroll ke bagian bawah. Nah, ini kita scroll ke bagian bawah. Selanjutnya di sini di bagian bawahnya tombol cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran CASN. Ini adalah contoh untuk teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ketika kita tidak lulus seleksi administrasi, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Yaitu di sini ada notifikasi kita nggak lulus seleksi administrasi pada bagian cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran CASN. Ada tulisan, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Sementara di sini masa sanggah berakhir. Nah, selanjutnya notifikasi lain teman-teman juga nanti kemungkinan akan bisa mendapatkan yang tampilan seperti ini ya. Yaitu di sini mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian akan ada alasannya kalau misalkan teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, yaitu di sini akan diberikan yaitu alasan TMS ya. TMS itu adalah tidak memenuhi syarat. Alasan TMS dari tim verifikator ini adalah misalkan ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kalau misalkan ijazah kita nggak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, ini kita nggak akan lulus seleksi administrasi. Misalkan saya itu melamar guru agama Islam ya. Nah, saya sebagai P3 misalkan melamar sebagai guru agama Islam, kemudian ternyata ijazah yang saya upload itu adalah ijazahnya S1 PGSD atau S1 biografi misalkan. Kita salah upload, maka bisa menyebabkan kita nggak lulus seleksi administrasi atau tidak lulus atau TMS ya. Nah, selanjutnya di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi akan diberikan penjelasannya, yaitu scan ijazah asli ini sesuai dengan persyaratan instansi. Kalau misalkan saya melamar misalkan guru kelas SD, berarti ijazah yang saya upload ini adalah S1 PGSD misalkan, atau mungkin yang linear dengan serumpunnya, misalkan PKN, matematika dan lain sebagainya. Kemudian scan transkrip nilai asli ini adalah sesuai dengan persyaratan instansi. Pastikan scan-nya ini adalah yang asli ya semua, bukan fotokopian. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, langkah yang dilakukan apa? Nah, sesuai dengan jadwal yang ada di sini, setelah nanti pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah nanti di sini diumumkan tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 November tahun 2022. Ini adalah nanti pengumuman hasil seleksi administrasi.
merupakan masa-masa di mana kita itu nanti bisa melihat ya pengumumannya. Kemudian jika teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, maka yang dilakukan ini ada masa sanggah. Masa sanggah ini tanggal 18 sampai 20, ini masa sanggah. Maka pada tanggal ini teman-teman akan muncul yaitu tombol ajukan sanggah. Misalkan di sini teman-teman silahkan klik tombol ajukan sanggah, maka teman-teman nanti bisa menyanggahnya ya. Untuk cara menyanggah bagaimana, ini sudah saya berikan pada kartu video ini. Nah ini teman-teman, jadi kalau teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, tampilannya seperti ini. Dan langkah yang dilakukan ini adalah teman-teman melakukan sanggah pada masa sanggah sesuai dengan jadwalnya, tanggal 16 sampai 17 November 2022. Nah kemudian untuk contoh yang lulus seleksi administrasi itu bagaimana? Inilah untuk contoh yang lulus seleksi administrasi. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita login ke akun SSCASN kita, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Itu misalkan ini adalah contoh yang di tahun 2021 kemarin ya. Yang mana nanti kurang lebihnya nggak akan jauh berbeda dengan di tahun ini. Cuman untuk yang tahun ini nanti akan ada pengkategorian, yaitu P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Untuk P1 setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, berikutnya nanti kita akan muncul tombol DRH ya, mengisi daftar riwayat hidup. Mengisi daftar riwayat hidup, kemudian nanti kita melakukan berberkasan. Namun ini kita pantau terus dikarenakan kalau menurut jadwal di sini untuk yang pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah memang nanti di tanggal 17 ya, 16 sampai 17. Kemudian ketika nanti kita itu sudah lulus di pasca sanggah, ini nanti untuk pengisian DRH untuk yang P1 ini adalah kalau misalkan menurut jadwal ini adalah nanti pada tanggal ini, yaitu tanggal 22 Februari 2022 ya. Kita bisa mengisi DRH untuk teman-teman yang P1. Ini adalah contoh untuk lulus seleksi administrasi. Nah, di sini untuk teman-teman yang P2 dan juga P3, maka setelah teman-teman mendapatkan tampilan seleksi administrasi lulus seperti ini ya, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, maka nanti kita akan mendapatkan yaitu entah itu tombol atau mungkin juga file atau kartu ujian. Yang jelas ini nanti teman-teman setelah lulus seleksi administrasi masih pasca sanggah, maka berikutnya di sini nanti akan masuk pada masa sanggah. Untuk yang lulus seleksi administrasi pun juga masuk dalam masa sanggah. Nah, berikutnya di sini tanggal 18 sampai 20 masa sanggah, kemudian jawab sanggahnya ini adalah tanggal 21 sampai 24. Nah, pengumuman masa sanggah untuk P2 P3, maka di sini nanti penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior untuk P2 dan P3. Ini tanggal 27 sampai 28. Kita selalu pantau akun SSCASN kita ya, mulai dari sekarang sampai seterusnya. Setiap hari ini kita bisa mengeceknya secara berkala. Kemudian di sini nanti masih dalam rangkaian yaitu teman-teman P2 dan juga P3. Kemudian setelah diolah, kemudian nanti teman-teman yang pelamar umum ini nanti di tanggal 14 sampai 18 Desember ini nanti kita akan login ke akun SSCASN Maki. Setelah lulus seleksi administrasi ya, ini kita memilih formasi. Memilih formasi ini adalah tanggal 14 sampai 18 ini. Kemudian setelah itu teman-teman baru bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, kemungkinan untuk yang mencetak kartu peserta ujian ini hanya yang pelamar umum. Nanti akan tampil seperti ini. Cetak kartu peserta ujian. Ini adalah untuk pelamar umum ya. Nanti kalian bisa klik di sini, bisa mencetak kartu ujiannya. Yang mana di sana tuh berisi yaitu teman-teman yaitu waktu ujiannya kapan, kemudian tempat ujiannya di mana. Inilah untuk pelamar umum. Dan berikutnya ini adalah mengikuti alur pada jadwal ini. Demikianlah cara cek kelulusan seleksi administrasi dan juga langkah yang dilakukan untuk yang lulus dan juga nggak lulus seleksi administrasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.